Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levi Romatilahi dengan NIM 2109646. Saya kelas 1E dari Prodi PGSD UPI Kampus Cibiru. Video saya kali ini untuk memenuhi mata kuliah landasan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Yusuf Triherlambang MPD dan Bapak Dr. Andes Umar MPD. Halo semuanya, tadi di awal kita sudah perkenalan dan sekarang berarti waktunya untuk masuk ke pembahasan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai generasi muda penentu kemajuan bangsa. Generasi muda yang seperti apa sih? Tentu saja generasi muda yang kreatif, generasi muda yang memiliki jiwa positif, generasi muda yang berani mengkritik, dan yang pasti generasi muda yang terdidik. Ya, terdidik. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya pendidikan menjadi salah satu faktor kemajuan bangsa. Dan pendidikan tidak dapat kita lepaskan dari kehidupan kita. Namun yang harus kita perhatikan di sini, di dalam pendidikan ada yang namanya landasan pendidikan. Apa sih landasan pendidikan itu? Landasan pendidikan dapat kita artikan sebagai pondasi yang nantinya kita jadikan sebagai pijakan untuk mencapai sebuah pendidikan yang baik. Ya, ketika pendidikan sudah berada di titik terbaik, maka saat itu pula kita dapat melangkah bersama untuk mencapai tujuan kita, yaitu memajukan bangsa. Ada beberapa jenis landasan pendidikan. Misalnya, landasan agama, landasan budaya, landasan teknologi, dan landasan-landasan lainnya. Lalu, apakah landasan tersebut sudah dapat kita terapkan? Apakah landasan tersebut sudah dapat diterapkan oleh para pendidik sebagai orang yang nantinya akan mendidik para generasi muda tersebut? Misalnya, landasan agama. Baru-baru ini kita mendengar kasus yang sangat memprihatinkan, yaitu seorang guru ngaji, seorang pemilik pesantren yang melakukan kekerasan seksual terhadap santriwatinya. Kemudian landasan budaya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia kaya akan budaya. Namun saat ini tidak sedikit generasi muda yang justru cinta akan budaya luar. Nah, dari dua kasus tersebut dapat dikatakan bahwa baik dari pihak pendidik maupun pihak yang dididik itu masih tidak dapat menjalankan ataupun menerapkan landasan pendidikan dengan sebaik-baiknya, atau mungkin bahkan belum memahami landasan pendidikan dengan baik. Lalu bagaimana pendidikan dapat berada di titik terbaik tadi, berada di titik yang nantinya kita akan melangkah bersama untuk mencapai cita-cita kita, untuk mencapai tujuan kita, yaitu memajukan bangsa. Lalu bagaimana peran pemerintah dalam memfasilitasi pendidikan di Indonesia? Apakah sudah merata? Indonesia masih mengalami belum meratanya akses pendidikan di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar. Memang, proses pembelajaran akan tetap berjalan, walaupun tidak didukung dengan fasilitas yang diinginkan. Bolehkah kami mengatakan bahwa sesungguhnya kami ingin seperti mereka? Kami ingin belajar dengan nyaman, karena kami tahu Indonesia membutuhkan kami. Tetapi, apa boleh buat? Untuk saat ini, setiap kegiatan belajar kami seolah dibatasi. Ya, dibatasi karena fasilitas yang tidak terpenuhi. Untuk pemerintah, jangan pernah berhenti dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, dan pemerintah harus selalu mengevaluasi apa saja hal yang dapat memperpendek jurang kesenjangan akses pendidikan di Indonesia. Karena kami ingin seperti mereka. Ya, seperti mereka.